ya. Tadi sudah lahir di mana Pak? Kemudian tanggal 28 Agustus 1978. Coba, apa dia ada? Ini ada sekarang. Pondok Warmin 1 nomor 4 gram. Ya. Pekerjaan Sekarang selaku ketua program studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana. hobi lagi dari S2 ya. S2. Ya. S3 rencana Pak Manuel. S3 rencana Pak Manuel. Dia dari sana. Ini Bapak ini dosen ya? Saya. Juga berkaitan dengan tindak pidana. Tindak pidana itu kalau di dalam istilahkan dalam sering dikatakan sebagai peristiwa pidana atau juga istilahkan dengan strafbar fade. Strafbar fade berarti tindak pidana itu adalah perbuatan yang mana perbuatan itu dirumuskan sebagai suatu bentuk di dalam ketentuan yang ada di dalam ketentuan umum positif. Nah, perbuatan itu adalah masuk dalam kualifikasi apa yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian ada di dalamnya fungsi pencegahan terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku yang mana tingkah laku itu dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang mencocokin rumusan dari itulah bagian dari apa yang dinamakan dengan strafbar fade. Terus kemudian yang mau saya Sebetulnya syarat yang dapat diminta kepada syarat pertanggungjawaban pidana itu yang pertama itu adanya satu kesalahan. Nah, kemudian adanya suatu perbuatan melawan hukum, kemudian kemampuan bertanggung jawab, kemudian dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kemudian tidak ada alasan pemaafan pembenaran. Berkaitan dengan pertanyaan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kapan seseorang itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana? Nah, di dalam hukum positif kita, di dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, ada dua aliran. Yang pertama yang dinamakan dengan aliran monistis dan ada yang dinamakan dengan aliran dualistis. Nah, kalau kita mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam KUH pidana, ya, di dalam rumusan KUH pidana kita, itu seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau si tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dia harus secara teori itu harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama itu adalah unsur objektif atau sering saya istilahkan dengan strafbar fade and fade, atau sering kita istilahkan dengan actus reus, atau juga sering kita istilahkan dengan criminal act. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa yang dinamakan dengan unsur objektif. Nah, unsur objektif itu berorientasi kepada suatu perbuatan yang perbuatan itu dikualifikasi sebagai delik. Nah, artinya perbuatan itu dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam arti onwil berdohir kepada objektif konsekuensi atau unsur objektif, tetapi juga seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam hal adanya apa yang dinamakan dengan strafbar fade and person, atau juga diistilahkan dengan criminal intent, atau juga diistilahkan dengan mens rea, atau juga diistilahkan dengan subjective consequence. Nah, biasanya ini kepada unsur apa yang dinamakan dengan unsur subjektif, atau juga dikatakan sebagai unsur kesalahan, karena di dalam hukum pidana kita ada satu asas yang dinyatakan dengan istilah Greenstaff Understood, tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Kalau mau bagi tadi sudah selesai. Tadi sudah selesai. Sudah. Tapi kan kapan dapat diminta pertanggungjawaban ada dua. Yang pertama Unsur objektif atau objektif instrument. Yang kedua itu adalah unsur subjektif. situ aja ya. Iya.
Karena kita menganut aliran dualistis, karena sering dikatakan ini majelis hakim bahwa walaupun ada yang dinamakan dengan objektif konsekuensi itu terpenuhi, tetapi di dalam diri si bertindak tidak ada yang dinamakan dengan apa yang dinamakan dengan subjektif konsekuensi, karena tidak akan mungkin ada objektif konsekuensi itu kalau tidak ada yang dinamakan dengan objektif konsekuensi sebagai pada concern atau yang kita kategorikan sebagai criminal intent. Baik, ini nanti saya jawab. Baik, apa yang dijanjikan oleh jaksa penuntut umum pemalsuan surat. Pemalsuan surat itu di dalam ketentuan KUH pidana kita itu diatur di dalam bab 12 tentang kejahatan. Kemudian di dalam hukum pidana itu ada 3 yang harus kita perhatikan mengkualifikasi delik itu, pengaturan di dalam hukum pidana. Nah, ini kan didasarkan kepada apa yang dinamakan dengan asas nullum directum atau asas legalitas itu. Jadi ada pengaturan hukum pidana itu ada yang dikatakan untuk memberikan perlindungan, dalam hal ini adalah kepentingan negara. Kemudian ada kepentingan masyarakat dan ada kepentingan individu. Terkait dengan pemalsuan surat itu adalah hukum pidana itu berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat artinya kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau suatu akta itu yang dilindungi oleh hukum pidana. Bukan kepentingan individu atau kepentingan negara, tapi adalah kepercayaan masyarakat terhadap surat yang dibuat. Apakah itu surat yang masuk dalam kualifikasi surat di bawah tanah maupun surat yang masuk dalam kualifikasi akta yang dikategorikan sebagai akta otentik. Jadi di situ adalah kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Di dalam pasal 263 itu masuk dalam kategori delicta commission. Dia delicta commission. Delicta commission itu kan ada juga delicta omission. Kalau delicta commission itu adalah berorientasi kepada perbuatan yang mana perbuatan itu telah dikualifikasi sebagai delik atau dikualifikasi sebagai delik di dalam ketentuan hukum pidana kita untuk memenuhi apa yang dinamakan dengan asas nullum delictum atau asas legalitas atau asas yang dinamakan dengan asas lex stricta. Nah, kemudian pasal 263 itu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, unsur objektifnya itu adalah membuat surat palsu, memalsukan surat terhadap surat apa? Surat yang kan ada, tidak semua surat adalah surat yang dapat menimbulkan hak. Kemudian terhadap surat yang menimbulkan utang, menimbulkan perikatan, dan terhadap surat yang membebaskan utang, dan terhadap surat yang diperuntukkan untuk membuktikan terhadap sesuatu hal. Kemudian ada yang dinamakan dengan unsur, tadi kan ada membuat surat palsu atau membuat surat. Itu bukan kumulatif, tetapi itu adalah alternatif. Karena pasal yang ditentukan itu ada prasal akal, kan bukan dan. Nah, jadi membuat surat palsu atau memasukkan surat terhadap surat yang saya katakan tadi. Kemudian ada unsur subjektif consequence-nya, ya. Di situ dikatakan dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai, diancam pidana jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian. Apa yang dinamakan dengan objektif konsekuensi itu, ya, di situ dikatakan dengan maksud. Dengan maksud di sini berarti berorientasi kepada apa yang dinamakan dengan object of the law, atau dikatakan sengaja dengan maksud. Sementara nanti di ayat 2-nya itu tidak hanya berorientasi kepada sengaja dengan maksud, tetapi ada dua lagi.
apa yang dinamakan dengan kesengajaan, dengan keinsapan, dengan kemungkinan. Kemudian apa yang dinamakan dengan kesengajaan, dengan kemungkinan, dengan kepastian. Nah, itu dia. Ini apa yang dikatakan oleh Susi, walaupun di dalamnya juga ada menjangkau dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan membuat surat palsu? Biasanya membuat surat palsu, surat yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang mana isi dari surat itu baik sebagian atau seluruhnya, itu adalah palsu atau bertentangan dengan kebenarannya. Nah, itu dia berkaitan dengan membuat surat palsu. Jadi membuat surat palsu, membuat surat sedemikian rupa, ya, yang mana itu konstruk namanya. Membuat surat palsu yang mana sebagian atau seluruhnya itu bertentangan dengan kebenaran yang ada atau berlawanan dengan kebenaran yang ada. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan membuat surat palsu, memasukkan surat ini biasanya, ya, segala tindakan apapun, ya, terhadap suatu surat yang telah ada, kemudian dirubah sedemikian rupa, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga bertentangan dengan yang aslinya. Termasuk juga di situ adalah memasukkan tanda tangan. Itu keterangan yang disampaikan berdasarkan penjelasan dari diskusi. Jadi hukum pidana untuk menjaga kepentingan masyarakat, kepercayaan masyarakat. Baik, pasal 266. Saya akan masuk kepada unsurnya dulu. Nah, di dalam pasal 266 itu 266 menyatakan bahwa barang siapa tentunya akan mengacu kepada subjek yang mampu bertanggung jawab dan subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana. Karena barang siapa itu pasti berorientasi kepada naturalitas. Ya kan, bukan apa namanya, padian naturalis, bukan person, tetapi dia adalah naturalis. Nah, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang sesuatu hal, tentang sesuatu hal untuk, bahasanya kan untuk dinyatakan kebenarannya dengan akta itu, untuk dinyatakan kebenarannya dengan akta itu. Berarti apa? Tentang sesuatu hal itu bisa tentang hubungan hukum, bisa tentang suatu kejadian, bisa dengan suatu peristiwa. Masuk sifat tindaknya di situ, menempatkan keterangan palsu itu adalah untuk dinyatakan keterangannya itu berdasarkan akta, dinyatakan kebenarannya. Bahwasanya perbuatannya itu adalah seolah-olah benar adanya. Jadi dengan menggunakan akta untuk menyatakan padahal perbuatannya itu adalah peristiwa itu adalah tidak benar, kemudian dengan adanya suatu akta, maka tujuan si petindak ini agar, ya kan, agar dengan akta itu menyatakan seolah-olah benar adanya suatu peristiwa. Kenapa? Karena akta otentik meletakkan ada yang dinamakan dengan pembuktian yang sempurna. Jadi dia menggunakan itu tentang sesuatu hal untuk dinyatakan kebenarannya dengan akta itu. Kemudian maksud sifat tindak itu apa? Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.
Daily.com melaporkan.